Selamat sampai Sabtu sampai. Kami dari tim kerja mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah berkesempatan hadir pada perayaan Bantik Minanga tahun 2022. Kita buat tim kerja Mabahiga. Selamat datang lu yang membawa ima. Banti singka banti yang huanai. Su acara manahundung kinatung matang Yesus Kristus. Banti Minanga tahun 2022. Baiklah, kami akan membacakan daftar susunan acara pada perayaan Natal Bantik Minanga 2022 pada saat ini. Yang pertama, teater. Kita manguri atoho manahundung kinatung matang Yesus Kristus. Banti Minanga kahagasa insau teater. Teater ini akan dibawakan oleh anak-anak muda suku Bantik. Teater ye maka beleng agenu anak-anak Bantik Minanga. Yang kedua, ibadah yang akan dilayani oleh yang terkasih. Pertama, Pendeta Dr. Max Edward Tonte. Kedua, Pendeta Reini Komaling Moniaga. Ketiga, Pendeta Insinyur Noci Kumayas MSI MTH. Kedua, ibadah maka dingang agenu Pendeta Dr. Max Edward Tonte, Pendeta Reni Komaling Moniaga, Pendeta Insinyur Noci Kumayas MSI MTH. Ketiga, pesan Natal oleh pemerintah yang ada, dalam hal ini mewakili dari Bapak Wali Kota Manado, yang akan dibawakan oleh Kadis Pemuda dan Olahraga yang disapa dengan kasih Bapak Dr. Andes Ponto Wisang Kakauhe. Satu, pesan Natal agenu pemerintah mewakili Wali Kota Manado, maka beleng agenu Magudang Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Manado, Bapak Dr. Handes Ponto Wisang Kakauhe. Keempat, penampilan Christmas Line Dance Krida. Pak, penampilan Christmas Line Dance Krida. Kelima, penyerahan diakonia yang bisa dilihat melalui video tape yang sudah dilakukan oleh panitia pada tanggal 23 Desember tahun 2022 kepada petugas penyapu jalan, di mana dilakukan di sepanjang jalan dari Jembatan Bahu sampai dengan Malayang Beach Wall. 5. Memihe diakonia nikabuo sebuah videotape namihe su tanggal 20 Desember 2022 agenda tim kerja nu petugas penyapu jalan su boboko buanu Jembatan Bahu naik su Malayang Beach Wall. Keenam, ucapan terima kasih disertai dengan laporan panitia yang akan dibawakan oleh Ketua Tim Kerja, dalam hal ini Ibu Nova Watson Tangkudung. Nu, manguri kapulo kapia agenda laporan acara manahundung kinatomatan di Yesus Kristus Banti Minanga, maka beleng lumagudang tim kerja Ibu Nova Watson Tangkudung. Setelah ucapan terima kasih dan laporan tim kerja, akan dilanjutkan dengan pemasangan fireworks. Dan yang terakhir, doa makan dan disertai dengan makan bersama. Demikianlah daftar susunan acara perayaan Natal Bantik Minanga tahun 2022. Pengenalan akan peradaban agama Kristen sendiri dalam suku Bantik merupakan budaya yang luar biasa. Hal ini dirasakan oleh pemerintah Belanda, terutama pada misioneri yang menyebarkan agama Kristen pada suku Bantik. Suku Bantik sendiri dikenal sangat memegang teguh dengan tradisinya, sehingga sangat tidak mudah untuk memperkenalkan hal baru pada suku ini. Bahkan beberapa catatan menuliskan bahwa sesudah sebagian besar masyarakat Bantik ini dibaptis, banyak dari mereka tetap kembali kepada kepercayaan yang lama. Menurut catatan seorang penginjil bernama Grafland yang menulis buku The Minahasa,
pada tahun 1869 yang merupakan perjalanan di ujung utara Pulau Sulawesi pada pertengahan abad ke-19. Di antara rakyat Minahasa, suku Bantik merupakan suku yang sangat ditakuti dan yang sulit untuk dikendalikan. Suku Bantik sendiri sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kepercayaan dan tradisinya, juga sangat menutup diri terhadap budaya asing. Nicholas Graafland juga dalam catatannya mengatakan bahwa di saat negeri-negeri lain sudah mengenal peradaban, namun di suku Bantik masih menunjukkan ciri khas Aliviru. Kepercayaan lama suku Bantik kurang lebih sama dengan kepercayaan kuno yang ada di tanah Minahasa. Pada umumnya, suku-suku di Minahasa beraliran Sahamanisme atau percaya kepada roh-roh leluhur. Perjumpaan dengan roh-roh leluhur dilakukan berbagai fosoh atau ritual. Satu kepercayaan kuno suku Bantik tentang ketuhanan. Masyarakat suku Bantik umumnya menyebut Tuhan dengan panggilan Mabuk Duata atau Ioporamo. Penyebutan Duata menurut Aceh Kruij dalam bukunya Het Animisme tahun 1806 dapat dihubungkan dengan penyebutan Dewata pada bahasa Sanskerta. Terdapat juga satu hal yang menarik yang pernah ditulis oleh J.G.F. Riedel, di mana leluhur suku Bantik dulunya berdoa pada batu yang dikeramatkan, batu yang berada di Gunung Bantik. Hal ini juga ditulis kembali oleh Louis de Becker, seorang berkebangsaan Prancis dalam bukunya yang berjudul Suku Bantik, sangat mengeramatkan batu ini. Disinilah tempat suku Bantik dulunya berdoa. Kemungkinan juga asal muasal suku Bantik pernah ditulis juga oleh Thornton Becker dan Van Limburg dalam bukunya yang menggunakan 100% bahasa Bantik. Kisah Graafland atau yang dikenal dengan nama Mananin Tudo dan semangatnya dalam menyebarkan Injil di tanah sakral ini menginspirasi kami dalam proses pembuatan cerita ini. Dilakukan dengan berbagai riset dari hasil penelitian oleh pendeta Max Edward Tonte MTH dan juga diambil dari buku The Minahasa karya Graafland itu sendiri, dan juga wawancara untuk menguatkan argumentasi dari tetua-tetua Bantik. Dengan ini kami mempersembahkan etnik teatrikal yang berjudul Mananin Tudo karya Koko Valentino Supriyadi dan Renaldi Moniaga, dan dalam beberapa bagian diterjemahkan dalam bahasa Bantik oleh Marta Caroline Umbo dan dibawakan oleh generasi anak suku Bantik. Selamat menyaksikan. Sunte muntianu banti pona muntianu banti ene susun tete kasih sumongo pipi nanongo maromeng karomeng mamudung nanguri Deada sukanta banti susun tete kasih sunte muntianu banti pona muntianu banti ene susun
Isai lagi ini. Kelihatannya kita kedatangan lagi satu orang barat yang hanya akan membawa kesialan di tanah kita. Tangga ada Nuh. Sejak kapal-kapal mereka tiba di laut kita, yang kita lihat hanyalah segerombolan orang asing yang ingin menguasai tanah ini. Dan lebih buruknya lagi, mereka akan membawa dampak buruk. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak-anak kita dan bahkan mengotori tradisi kita. Benar saja katamu. Apalagi yang kudengar, ada yang dari mereka disebut sebagai Mananintudo. Mananintudo? Iya, aku pernah berkelana sampai ke wilayah selatan. Dan pernah kudengar dari warga di sana, ada seorang asing disebut sebagai Mananintudo, memberitakan ajarannya yang baru tentang seseorang yang katanya Ananumabu. Ananumabu? Heking nih. Sudahlah, aku sudah ingin kembali ke rumah dan tidak ingin lagi melihat penampakan orang asing seperti itu di tanah kita. Uri nu buraga ene. Dongka apa te kagagio nu anak suku ang ene? Ah, jangan bilang kau juga terpengaruh dengan ajaran orang asing itu. Kita sudah memiliki para leluhur yang melindungi kita, bahkan memberkati tanah ini. Lihat kehidupan kita saat ini jauh lebih baik, bukan? Benar, para leluhur yang menjaga dan merawat kita sampai saat ini. Tidak perlu lagi kita mendengar tentang cerita orang itu. Perjalananku di sana hanya membuktikan bagiku bahwa orang-orang asing ini hanyalah orang-orang sinting dengan pengaruh mereka yang tidak baik bagi kita. Sudahlah, aku sudah mau pulang. Aku tidak ingin membicarakan soal orang asing ini lagi. Benar, lebih baik kamu pulang saja ke anak dan istrimu di rumah dan tidak usah memikirkan orang itu. Apa yang kau bicarakan dengan orang asing itu? Buraga Uri Nu, dia terlihat baik. Tadi kami berbicara tentang Injil. Katanya, ada seorang yang berkorban bagi keselamatan kita. Dan kau lihat, dia memberikan aku kue. Bentuknya memang aneh, tapi ini rasanya enak sekali. Aku pikir ini cara dia untuk menghasut kita. Jangan terlalu berprasangka buruk. Besok, dia akan menceritakan lebih banyak tentang keselamatan itu. Dan tentunya, dia juga akan memberikan kue yang sama seperti tadi. Ya mataku, kalau dia akan membawa dampak buruk bagi desa kita. Kalau berbicara tentang keselamatan, Mahamudu Atta selalu melindungi kita. Bahkan sampai saat ini Mahamudu Atta masih memberikan kita keselamatan. Buat apa lagi mencari keselamatan yang lain? Bukankah kita sudah mendapatkannya? Aku pikir tidak masalah kalau kita mendengar saja. Itu tidak akan menyakiti kita. Tapi itu akan mempengaruhi otak, bak racun yang perlahan menggerogoti tubuhmu. Asare nyado, gare kundo. Apa no keke nang kumunay no iya.
Kumu garek mamoi ia mengkiri sumabu duata. Kami sumurung. Ada bo kami mai garek bo makabohe. Topai numuari subanua kita iye. Tangada kami nakadinghi manu bahakeke. Mapulung suka naik nu rampangeng kami ene. Pai nu panguri ini tamapia nu muari subanuang kita iye. Apa teno heke kenang panguli kumu? Supikihi kami. Buraga ene man yang darai sikite. Urine isie maning yang tatuntu buhu nu makasaramata. Busuka dadinghi kami. Ragi nu mamihe makasaramata ene. Kani singkat tahu nu masibi mamihe anane nu mabu. Manu busuk sarakite. Tangada, ya mataku. Adie garek makadarai imung kite. Bosu samudi, gagudang kite buah pona. Karupane, kite bo marombo te. Ode, ada boy siye madingang heke kenang darai. Pahahimung tomat manua, bo kite mako tanpa penyatikiang nih. Pai apa iye? Bulaga. Yo, pai apa te iye? Pai no ayam mapia no muari. Apa takut tuh? Bote kita masuk situ mula ga ene. Buraga, luar main kau. Ada apa ini? Apa yang mendorong kalian datang ke tempatku? Katanya, kau membawa ajaran sesat yang akan membawa dampak buruk kepada leluhur kami. Apa maksudmu? Kami mendengar kau memberikan pengajaran tentang suatu keselamatan yang sangat menyimpang dengan apa yang kami yakini. Sebelum lebih lanjut untuk berbicara, alangkah baiknya kita berbicara dengan tenang. Tidak, kau harus keluar dari kampung kami sekarang. Tapi lebih baik kita mendengarkan saja penjelasannya dulu sebelum kita mengambil keputusan. Sejauh ini tidak ada di antara kita yang dia lukai, bukan? Setahuku dia datang dengan niat baik. Dia bahkan memberiku makanan yang enak. Kalau dia tidak baik, dia mungkin sudah meracuniku. Tapi lihat, aku masih hidup sampai saat ini. Baiklah, silahkan duduk. Dimanapun yang membuat kalian nyaman. Benar kata kalian, aku adalah seorang penginjil yang diutus untuk memberitakan Injil ke Tanah Bantik. Ini adalah kali pertama aku ada di sini. Saat kaki dan diri ini memijak tanah sakral ini, aku merasa bahwa ini adalah suatu takdir yang telah digariskan sebelumnya. Aku diterima di tempat di mana aku tidak mengenal tempat itu sebelumnya.
tempat asing, dan jauh dari rumah. Tapi sejak pertama kali aku melihat kalian berdoa kepada yang kalian sebut Mabu Duata, kalian seperti berdoa kepada Tuhan yang sama denganku. Apa itu Tuhan? Tuhan adalah pencipta alam semesta dan menjaga isinya. Sama halnya kalian menyembah Mabu Duata, Dia yang membuat tempat ini dan juga menjaga kalian. Dia adalah Bapa yang rela mengorbankan anaknya untuk kita manusia, agar bisa diselamatkan dari hukuman kekal. Hukuman yang seharusnya ditanggung kalian akibat dosa yang masing-masing kalian perbuat. Dosa? Apakah dosa itu sangat buruk? Benar, dosa adalah hasil dari tindakan yang buruk yang kalian lakukan. Membunuh, berdusta, menindas, mengambil yang bukan hak milik kalian, bahkan hal buruk lainnya. Yang diinginkan Tuhan adalah kebaikan, cinta, dan kasih saling menyayangi satu dengan yang lain. Aku terharu ketika tempat yang saya datangi ini lebih menonjolkan 3 hal: Hintakinang, Hinggilidang, Hintalunang. Hal itulah yang aku maksud dengan perbuatan baik. Aku yakin, sangat yakin, bahwa kalian adalah orang-orang yang baik pula. Aku tidak bermaksud untuk menjauhkan kalian dari Mabu Duata, tapi dalam Injil itu disebut dengan Tuhan. Dia bukanlah batu atau pohon besar seperti yang kalian lakukan. Dia ada di hati kita. Dia ada di atas sana, tempat yang disebut dengan surga. Tempat yang hanya dipenuhi oleh orang-orang percaya. Apakah kita bisa ada di sana? Tentu bisa, asalkan kalian percaya kepada Tuhan dan dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jadi, bisakah saya dibaptis? Tentu. Katiho angku yo poma mikadare. Katiho angku yo poma mikadare. Ada kita mangima dareng mari sumuaya. Katiho angku yo poma mikadareng. Katiho angku yo poma. Ia menahani sikau, suhuang nu ateng nu mabu duata bo anane, bo hangang-hangang nu mabu. Amin. Ia menahani sikau, suhuang nu ateng nu mabu duata bo anane, bo hangang-hangang nu mabu. Amin. Katiho
mika daring katiho angku yopo ma Ia menahani sikau. Suhuang nu aceng nu mabu juata bo anane. Bo hangang-hangang nu mabu. Amin. mikadadeng ada kita mangima dadeng mari sumuaya katio angku yopo ma mikadadeng. Penyebaran agama Kristen kita tidak dapat dikatakan berjalan dengan mudah pada awalnya. Selalu saja ada penolakan dari masyarakat setempat karena masyarakat setempat memandangnya sebagai budaya asing. Sejak pembaptisan pertama itu, Injil tetap terus diberitakan hingga hari ini. Nakasuwete.
Natal Yesus Kristus, masyarakat Bantik Minanga Malalayang, berlangsunglah oleh pertolongan Tuhan Allah yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak, saudara-saudara. Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asaku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Katiho aku ya Mari berdoa. Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami imani di dalam anak-Mu Yesus Kristus, dan dengan perantaran kuasa Roh Kudus Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena di saat ini kami boleh terhimpun bersama dalam ibadah syukur Natal Bantik Minanga. Dan kami yang ada saat ini meyakini dan percaya bahwa kami hanyalah manusia biasa, penuh dengan keterbatasan, kekurangan, dan kehilafan. Dan di saat ini Bapa, kami datang kepadamu dalam kerendahan hati, mengaku atas kesalahan dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Baik itu lewat pikiran, tutur kata, perbuatan, dan tindakan kami. Ampuni kami, tahirkan kami, layakkan kami, selidiki hati dan pikiran kami, dan kami percaya Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah memberikan pengampunan kepada kami semua. Dan lewat pengampunan-Mu yang sempurna, ajarkan kami untuk dengan rela hati dapat melepaskan pengampunan kepada sesama kami, agar keselamatan kekal menjadi bahagian hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sendengkanlah telinga-Mu Tuhan bagi kami yang bermohon dalam pengakuan dosa saat ini. Amin. It is the night, oh,
Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesaya 9 ayat 1. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Penyalahan lilin Natal Yesus Kristus. Dedeke lilin Natal Yesus Kristus. Di langit bertaburan bintang gemilang perang cemerlang. Malam kudus datangnya pengharapan, janji ilahi sekarang genap. Dan kini dunia dalam kegelapan malam kudus, malam yang cemerlang, the stars are brightly shining. It is the light over this ancient world. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt voices for yonder winds, and you and the angels' voices are night divine, oh night when Christ is born, oh night Semua karena Engkau. Kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu malam ini, ya Tuhan Allah. Maka bermohonlah kami berita Natal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang lahir dan hadir bagi kami. Roh Kudus-Mu kami memohon Tuhan. Biarlah Engkau memberinya bagi kami, sehingga malam ini ikatan persaudaraan kami akan terus hidup demi Yesus Kristus yang telah lahir itu. Inilah doa dan seru sembahyang kami. Haleluya. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara jemaat semua, mari membuka dan membaca Alkitab kita. Surat Paulus yang pertama, 1 Korintus pasal 13, ayatnya yang ke-13.
1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-13. Dituliskan begini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom. Damai di hati, salam sejahtera bagi kita semua. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, membuka pemberitaan firman ini, mari kita memberi selamat di kiri dan kanan kita dengan senyum terbaik, dengan menyatakan selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Iya, mari selamat Natal. Puji Tuhan. Kalau anak-anak sekolah minggu katakan, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, saya diberkati. Selamat Natal. Iya. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perayaan Natal Bantik Minanga Malalayang menandai sukacita kita di malam hari ini. Dimulai dari refleksi narasi drama tadi tentang bagaimana leluhur kita Bantik Minanga yang mengenal siapa Yesus Kristus Tuhan. Kebudayaan kita yang lalu, saudara-saudara, adalah kebudayaan yang hidup dan mengakar kuat dalam diri kita. Tetapi karya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus membawa para leluhur kita ada di tanah Bantik Minanga Malalayang ini. Pembaptisan 20 orang pertama leluhur kita di tanah Bantik Minanga Malalayang menandai itu semua. Dan inilah yang dimaksud dengan tulisan dari Rasul Paulus untuk menyebutkan siapa Yesus Kristus yang kita percaya, dimulai dari iman. Apa itu iman? Iman berarti percaya. Apa itu percaya? Percaya berarti iman. Jika leluhur kita, orang tua kita, mulai mengenal kebudayaan yang membangkitkan kehidupan mereka dengan filosofi hidup Hinggilidang, Hintalunang, Hintakina, berkasih-kasihan, menopang, dan saling membantu satu dengan yang lain, maka itu menjadi kehidupan percaya bagi mereka. Tetapi leluhur kita telah memilih suatu jalan yang lebih baik lagi, jalan baru dalam iman dan percaya mereka, yaitu percaya kepada Yesus Kristus yang hidup. Saat ini tahun 2022 bagi kita semua, generasi Bantik Minanga Malalayang, dari yang masih kecil, masih sekolah minggu, remaja, pemuda, ibu bapak, dan para orang tua kita, pengenalan iman, percaya kepada Yesus Kristus harus menjadi lebih kuat, lebih dalam lagi dalam hidup kita. Kunci rahasia kita boleh tiba di tahun 2022 karena beriman, percaya kepada Yesus Kristus. Maka kita meyakini juga iman percaya itu akan membawa kita dalam keberhasilan, kesuksesan, kehidupan di tengah pribadi, keluarga, dan juga nantinya akan memasuki tahun 2023. Hanya dengan iman, hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus, maka masyarakat suku Bantik Minanga akan terus hidup diperkuat, membantu satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain, dan dalam percaya dan iman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan terus ada dalam kehidupan yang diberkati oleh Kristus Yesus Tuhan. Selamat Natal bagi kita sekalian. Nenek Tete, Bu Nina, Yuyu Yodo yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita telah merayakan Natal Yesus Kristus, di mana Natal membawa damai, Natal membawa sukacita,
Natal membawa kebahagiaan bagi kita semua. Karena ketika kita beriman sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Max dan percaya kepada Tuhan, maka kita dituntun sampai dengan hari ini semua berkat kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Para misionaris, para penginjil Grafland rela meninggalkan zona kenyamanan di tanah asalnya dengan satu tujuan, untuk menyampaikan Injil di tanah Bantik Minanga ini, supaya Injil, kabar baik, good news itu terus disampaikan, dan ini menjadi satu kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, dan ini yang akan kita sampaikan, kabar baik ini kepada anak cucu keturunan kita, sehingga masyarakat Bantik selalu diberkati Tuhan dan mampu untuk menjadi berkat. Iman, pengharapan, setiap umat manusia yang hidup di dunia ini, mulai dari anak-anak sampai dengan orang yang ada di usia lanjut, punya harapan, punya impian, punya kerinduan di tengah-tengah dunia ini. Dan ketika harapan yang akan kita wujudkan, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan, kepintaran, dan kehebatan kita, itu ada batasannya. Tetapi kalau pengharapan ditaruh dan diletakkan dalam tangan Tuhan, maka kita percaya setiap harapan kita akan ada dalam tangan kasih Tuhan. Setiap harapan kita akan dijawab dan diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kita berharap? Bagaimana kita menaruh harapan kepada Tuhan? Karena kita percaya hanya Dia, Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias, Anak Allah, sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama dan digenapi dalam perjanjian baru, bahwa Dia akan memberikan keselamatan bagi orang yang percaya. Bukan hanya sekedar beriman, bukan hanya sekedar percaya, tetapi melakukan apa yang difirmankan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, supaya kehidupan kita diberkati dan harapan untuk memperoleh keselamatan kekal menjadi bahagian hidup kita. Amin. Amin. Semua kita punya harapan, tetapi kita berharap kepada Tuhan yang janjinya adalah ya dan amin. Allah kalau Dia berjanji, maka Dia pun menggenapi lewat pengorbanan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua kita menginginkan hidup yang kekal, karena hidup di dunia ini ada batasannya, ada limitnya. Tetapi kasih Allah unlimited, kasih Allah tidak ada batasannya. Oleh karena itu, karena kasih Allah tidak ada batasannya, maka kita berharap kepada Dia yang adalah Allah Sang Pencipta, yang telah menganugerahkan Yesus Kristus menjadi penyelamat bagi kita semua, tetapi juga mencurahkan Roh Kudus Tuhan untuk menuntun kita pada jalan kebenaran yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Iman dan pengharapan itu tidak dapat dipisahkan. Kita beriman karena kita percaya, dan kita berharap karena kita yakin bahwa Allah selalu memberkati kehidupan kita. Dan bagaimana cara kita untuk memperoleh keselamatan itu? Maka kasih yang akan kita nyatakan dalam perjalanan hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati harapan-harapan dan impian kita, asalkan kita pun harus meninggalkan dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena ketika kita masih hidup dalam dosa, maka segala harapan itu tidak akan mungkin kita gapai dalam pertolongan Tuhan. Hidup membenang, hidup introspeksi diri, hidup untuk selalu berkenan kepada Tuhan, agar perjalanan kita di tahun 2023, tahun yang penuh dengan berkat dan rahmat Tuhan, akan selalu menjadi bahagian hidup kita semua yang telah menerima anugerah keselamatan. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Saya bersyukur karena pelaksanaan perayaan Natal Bantik Minanga malam ini sungguh luar biasa. Ya, cuaca sangat mendukung, ya. Berarti bahwa Tuhan sangat berkenan, puji Tuhan. Ya.
Dari awal sampai saat ini semua telah berjalan dengan begitu luar biasa. Tadi kita telah ikuti narasi ya menyangkut bagaimana sejarahnya Injil masuk di Tanah Bantik. Ya, kita telah melihat filosofi para leluhur kita yang sekarang tetap dijaga, dipelihara dan dihormati, dihargai oleh generasi penerus sampai hari ini. Ingridang, intakinang, intalbenang, yaitu bahwa kita saling mengasihi, saling membantu dan saling tolong menolong. Baku-baku baik, baku-baku sayang, baku-baku tolong. Nah inilah kalau kita melihat narasi tadi itu luar biasa. Pertanyaan sekarang, apa sebab langsung diterima oleh leluhur kita dari penginjil tadi yang dari barat tadi? Ya, ternyata rahasianya ini dari orang barat ini mereka mewujudkan dalam bentuk kasih. Dia kasih makan, ya, dia kasih makan, dia berkorban, dia memberi apa yang ada padanya. Dia memberi. Coba dia hadapi dengan kekerasan atau dengan logika, tidak diterima pasti. Tapi dia tunjukkan kasih. Iman, harap dan kasih perlu sekali. Memang firman Tuhan berkata bahwa kasih paling besar adalah kasih. Mengapa? Karena bicara mengenai kasih, bicara mengenai sifat Allah sendiri. Itu bicara mengenai Allah pribadi dalam kita. Tatkala kita selalu ada kasih, maka segala-gala yang sukar, yang sulit, yang senantiasa pemarah, yang macam-macam bisa diselesaikan. Ada persoalan semua selesai. Karena apa? Sebab kasih. Ya. Kalau kita melihat dari firman Tuhan sebenarnya bahwa definisi ataupun implementasi ekspresi dari kasih itu dalam 1 Korintus 13 ayat 4 di situ adalah kasih adalah sabar, tidak cemburu, tidak pemarah, tidak mementingkan diri sendiri dan macam-macam. Dan saya terlalu percaya ya om tante, kakak adik, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Kristus Tuhan, warga Bantik yang diberkati Tuhan, saya percaya kalau sampai hari ini kita terhimpun dalam suasana yang indah, yang aman, yang akrab, itulah wujud dari kasih. Pelihara seperti ini, tingkatkan terus, dan saya terlalu percaya pasti warga Bantik kita akan nanti kecap hal-hal yang indah di masa depan. Kalau tidak ada kasih, karena kasih itu pengikat. Kalau tidak ada kasih, aduh, sulit sekali. Ya. Dan saya terlalu percaya perayaan Natal Bantik Minanga malam ini merupakan momen sejarah untuk kita kenang dan kita terapkan, kita implementasikan dalam hidup kita setiap pribadi untuk kita jaga, hormati dan hargai filosofi tadi. Ya. Saling mengasihi, saling membantu dan saling menolong. Baku-baku baik, baku-baku sayang, baku-baku tolong. Kalau hal itu kita terapkan, puji Tuhan, ada damai, sejahtera, sukacita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Iringi dengan lagu Besarlah Untukku. Bersuka jiwaku karena damai.
Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat ini kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih karena semua yang telah dipersiapkan telah terlaksana dengan segala baik adanya. Dan kami percaya semua karena pertolongan Tuhan, semua karena perkenanan Tuhan, sehingga inilah kami, masyarakat Bantik Minanga, boleh terkumpul di tempat ini mensyukuri perayaan Hari Natal. Tepat di 25 Desember 2022 kami merayakannya, dan sebagai masyarakat Bantik Minanga, kami ada dalam ucapan syukur ibadah Natal saat ini. Apa yang sudah difirmankan ya Bapa, kiranya tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi itu boleh menjadi pedoman dan pelita yang akan menerangi perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Tinggal 1 hari lagi, kami akan meninggalkan tahun 2022. Ada begitu banyak hal yang teralami, ada begitu banyak hal yang menantang, bahkan pun pencobaan dan godaan dunia datang menghampiri hidup kami. Tetapi kami mampu melewati dalam perkenanan dan anugerah Tuhan. Sehingga dalam keyakinan iman kami akan melangkah di tahun yang baru, tahun yang penuh dengan rahmat dan berkat Tuhan. Kami akan semakin beriman, kami akan semakin berharap, dan kami akan semakin mempraktekkan kasih dalam kehidupan di dunia ini. Dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berjamaat, dan dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih khusus kasih yang harus dinampakkan lewat apa yang boleh disampaikan tadi lewat firman-Mu. Maka nyatalah Tuhan, Engkau mengasihi kami, maka kami pun harus mengasihi sesama manusia. Kami telah memberi persembahan syukur, ajarkan kami untuk terus tahu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Karena kami percaya semua yang kami peroleh di tengah-tengah dunia ini, semua atas anugerah Tuhan. Oleh karena itu Bapa, ajarkan kami semua agar kami tidak hitung-hitungan dengan Tuhan sebagai sang pemilik hidup dan sumber berkat. Tetapi ketika kami diberkati, kami sanggup dan mampu untuk menjadi berkat, dan persembahan ini dapat dikelola dengan baik adanya untuk menopang pekerjaan pelayanan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Minanga, sebagai ketua tim pekerja Ibu Nova Watson Tangkudung, bersama dengan seluruh anggota tim kerja yang ada, yang telah bekerja sama, yang telah berupaya, bahkan mereka telah menggumuli dalam doa dan harap kepada Tuhan, sehingga acara demi acara terselenggara, terlaksana dengan dalam tuntunan Bapa yang di sorga. Berkati tim kerja yang ada, setiap pengorbanan, setiap jerih lelah mereka selalu diperhitungkan oleh Bapa yang di sorga. Tuhan terus berkati kami semua yang telah mengambil bagian dalam pelaksanaan ibadah syukur ini, mulai dari para kadim, bahkan pun semua yang telah mengisi acara yang boleh terlaksana saat ini, semua dalam pertolongan dan anugerah Tuhan. Berkat-Mu tetap menjadi bahagian hidup kami, dan kami yakin dan percaya semua yang kami persembahkan di saat ini itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kami boleh memberikan persembahan saat ini. Kami percaya apa yang menjadi bagian baik dari pemberian persembahan akan terus menjadi bagian yang memuliakan Engkau. Kami berdoa juga ketika setiap kami boleh ada di tempat ini sebagai orang-orang Bantik Minanga Malalayang, biarlah kehidupan kami dalam kebersamaan kekeluargaan satu dengan yang lain akan saling mencintai, akan hidup dengan rukun damai, saling berdampingan satu dengan yang lain. Berkati juga apa yang telah menjadi bagian dari perayaan ibadah saat ini di Dekorano Resort ini. Kami sungguh bersyukur Engkau memberkati kehidupan seluruh keluarga besar Kalunio Ohio, anak-anak, cucu-cucu, di dalamnya kehidupan keluarga Kalunio Mukahalu. Dalam kuasa kasih Allah kami percaya Tuhan, tempat ini akan menjadi berkat. Betapa Engkau baik, tamu-tamu yang ada dan bersama kami bermohon Engkau berkati semua unsur rukun-rukun, bahkan orang-orang tua,
orang-orang Bantik Minanga Malalayang, baik yang ada di Minanga Malalayang ini maupun juga yang datang dari Jakarta dan sekitarnya. Pertolongan kuasa kasih Tuhan dan semangat Natal ini, kebersamaan ini akan menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa Sorgawi, Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, inilah seru sembahyang kami dalam syukur kepadamu. Ada sukacita di dalam Kristus malam ini. Tatkala dalam perayaan Natal Bantik Minanga, firman-Mu telah disampaikan, dan firman ini pula menjadi pedoman dasar keyakinan kami warga Bantik Minanga untuk kami menapaki hari-hari depan, baik untuk menyelesaikan tahun 2022 maupun kami akan masuk di tahun 2023. Kami tidak takut, tidak ragu, tidak bimbang, sebab iman, harap dan kasih telah melekat merema dalam hidup ini, dan kami terlalu percaya Allah Immanuel, Allah di dalam kami, Allah menyertai kami, sehingga tidak ada ketakutan, tidak kebimbangan, sebab Tuhan adalah segala-galanya. Malam ini kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Bapak. Prediksi pemerintah tahun depan kami akan masuk pada hari-hari masa-masa kesukaran, tetapi sebagai orang beriman, lebih khusus warga Bantik Minanga, kami tidak ragu, sebab Tuhan selalu beserta kami. Firman berkata, kami tidak takut, Allah menyertai kami. Kami tidak bimbang, Allah adalah kehidupan kami. Tuhan akan memegang kami dengan tangan kanan-Mu dan selalu menuntun kami dan membawa kami pada kemenangan. Inilah keyakinan kami semua. Sebab itu Bapa, tolong pemerintah kami, berikan mereka selalu hikmat dan kebijaksanaan, termasuk Kabinet Indonesia Maju, termasuk lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif. Semuanya Tuhan tolong. Berikan kami selalu, pemerintah kami ada kesatuan dan persatuan, damai sejahtera dari sukacita dari Tuhan meliputi pemimpin-pemimpin kami. Setiap apa perencanaan mereka, keputusan mereka, semua adalah berdasar kebenaran, sehingga kami boleh melihat aman, damai, sukacita meliputi negara dan bangsa kami. Provinsi Sulawesi Utara Tuhan tolong, lebih khusus yang ada di Kecamatan Malalayang, lebih khusus yang ada di warga Bantik Minanga dimanapun kami berdomisili. Tuhan tolong dan jaga pelihara kami. Bapa Sorga, kami berdoa untuk gereja di hari-hari ini. Sebagaimana firman-Mu, biarlah kami menjadi satu. Tatkala kami satu, disitulah berkat dicurahkan dan kuasa Allah nyata. Kami tidak senantiasa Bapa hal-hal yang membimbangkan kami, tapi selalu ada kerukunan, ada kedamaian, ada sukacita. Dan kami terlalu percaya setiap pemimpin-pemimpin agama, setiap rohaniawan, setiap hamba-hamba Tuhan yang ada khusus dalam lingkup warga Bantik yang ada, Bapa, pimpin kami, sertai kami, kuasai kami, tuntun kami dengan roh-Mu, supaya setiap apapun yang kami kerjakan, semua dari Tuhan, oleh Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Yesus dimuliakan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya yang sudah mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian Hai Siarkan di Gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kegelapan
jemaat warga Bantik Minanga yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Mata jasmani kita tertutup, tapi mata rohani kita memandang Dia yang kita peringati malam ini. Kami terlalu percaya melalui firman Tuhan ada jaminan bagi kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, Tuhan berada bersama kita. Sebab itu mari terimalah berkat dari Tuhan. Rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Tuhan Juru Selamat Kepala Gereja yang kita peringati malam ini, persekutuan penghiburan kekuatan oleh Roh Kudus turun dan tinggal menyertai kita sekalian, khususnya warga Bantik Minanga yang ada, serta selalu membentengi, memelihara, menuntun kita pada jalan kemenangan, hidup yang memuliakan Tuhan. Setiap apapun yang kita jalani, apapun yang kita kerjakan, dibuat oleh Tuhan berhasil mulai malam ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pada tahun 2022 kita pada malam hari ini telah selesai, dan kami ucapkan terima kasih kepada para pendeta, Pendeta Max, Pendeta Reni, dan Pendeta Noci yang sudah memimpin kita pembacaan Alkitab dan perenungan, serta sudah mendoakan kami tim kerja dan juga kami masyarakat Bantik. Kami ucapkan banyak terima kasih pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjut dalam pesan Natal. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Bapak Ibu Saudara, seluruh tamu undangan dan masyarakat Bantik Minanga yang melaksanakan syukur Natal malam ini, sebelum saya membacakan sambutan Bapak Wali Kota Manado, Bapak Andre Ango, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf beliau yang tidak dapat bersama-sama dengan kita malam ini karena sedang berada di luar daerah. Mungkin juga sudah ke luar negeri. Sementara Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Dr. Richard Sualang, tadi jam 5 hanya selisih setengah jam. Dua acara yang sama, salah satunya adalah Safari Natal Jemaat Katolik yang ada di Mapangan. Oleh karena itu, saya ditugaskan untuk membacakan sambutan Bapak Wali Kota. Yang terhormat hamba Tuhan yang sudah ada, Bapak Dr. Max Tonte dan kawan-kawan, mohon maaf saya tidak bisa menyebutnya satu demi satu, tapi yang pasti di hadapan Tuhan kasih ini selalu membaur. Yang saya hormati Ketua Lembaga Adat Bantik Malalayang, ini sahabat saya AKBP Bapak Dr. Andes Reno Bangkang. Beliau sangat aktif membina anak-anak muda, terutama di olahraga. Oleh karena itu Dispora tidak asing dengan tokoh Bantik yang satu ini. Yang saya hormati Ketua Lembaga Adat Bantik Minanga, Bapak Berti Monangin, semua
undangan, ada senior kita, opa-oma, kakak-kakak yang saya harus sebut ini senior secara adat, walaupun saya bukan orang Batik, tetapi juga dididik dalam kultur yang sama bahwa yang dituakan selalu diberi penghargaan. Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita di mana kita dapat mengikuti ibadah perayaan Bantik Minanga Malalayang. Atas nama pemerintah Kota Manado, saya mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Tidak terasa tahun 2022 akan berakhir. Kita akan menutup lembaran lama untuk membuka lembaran hidup di tahun yang baru. Akan tetapi saya percaya bahwa saudara-saudara tetap mengingat dan menjalankan hal yang terpenting dari semangat Natal, yakni kasih kepedulian. Selaku pemerintah Kota Manado, saya mengajak kita sekalian mari menjadi teladan akan kasih dalam pemikiran, sikap, dan perbuatan. Mari menjadi pembawa damai, sejahtera dimanapun berada. Mari membangun kerukunan antar warga dan mari memelihara toleransi kerukunan kehidupan, terutama di antara umat beragama. Baiklah juga kita membangun kepedulian terhadap lingkungan, mari menjaga kebersihan dan senantiasa memelihara lingkungan agar selalu dalam kondisi dan keadaan yang bersih. Dan pada akhirnya saya sampaikan doa dan harapan terbaik kiranya lembaga adat Bantik Minanga Malalayang senantiasa giat dan solid dalam membangun kerukunan. Akhir kata, selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Wali Kota Manado tertanda Andre Ano. Demikian, terima kasih. Pada Bapak Kadis yang sudah membawa ucapan Natal mewakili pemerintah Kota Manado. Selanjutnya, kita akan masuk dalam pemutaran video tape atau VT ucapan-ucapan Selamat Natal.
penyerahan diakonia yang sudah diserahkan pada tanggal 23 Desember tahun 2022 kepada para petugas penyapu jalan dari sepanjang jalan Jembatan Bahu sampai Manado Beach Walk. Laporan panitia yang akan dibawakan oleh Ketua Tim Kerja, Ibu Nova Watson Tanggudung. Damai di hati. Selamat malam semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada pendeta. Rangkaian kali ini memang benar-benar luar biasa. Terima kasih kepada pendeta Dr. Max Edward Tontei dan pendeta Reni Komaling Moniaga dan juga pendeta Insinyur Noci Kumayas MSI MTH, dan kepada pemerintah kepada pemerintah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Manado, Bapak Dr. Andes Wisang KKW, dan Ketua Lembaga Pemangku Adat Bantik Minanga AKBP Dr. Andes Reino F. Bangkang MSI, dan Ketua Aliansi Bantik Sulut Bapak Roni Mominsidi, dan ketua-ketua rukun yang hadir pada malam hari ini, juga kepada anak-anak teater yang dibina oleh Koko. Terima kasih banyak yang sudah mengambil bagian, dan para donatur dan juga proposal yang sudah masuk. Terima kasih karena sudah membantu mewujudkan para anak-anak Bantik yang mempunyai misi dan visi yang sama, yaitu ingin mempersatukan kita masyarakat Bantik dan juga ingin merayakan sama-sama Natal Bantik Minanga. Singkat cerita, ini sebenarnya terinspirasi dari Ibu Trace Mokalu. Saya termasuk binaan dari Ibu waktu latihan Mahamba Bantik. Ibu Trace bilang begini, kita saja bukan orang Bantik tapi suka mau melestarikan ini torang pe adat. Maka dari itu Ibu Trace ada backing torang Mahamba Bantik Grum Mahwaya Kang dekor lano. Nah pas kita dengar Ibu bilang begitu, kita bilang oh iyo Kang, kenapa tidak torang sebagai generasi muda, kenapa torang tidak backing ini Natal Bantik Minanga? Kong kita tanya Asti, torang pernah backing belum? Masih bilang belum. Maka terbentuklah ini tim ini dengan berkat torang pe bapak paling ganteng, Bapak Reno. Torang menuju ke Bapak Reno pe rumah, Pak torang pe Bu rumah Bu minta izin nih, minta berkat. Karena torang sebagai generasi muda itu jangan lupa menghormati torang pe tua-tua Bantik. Torang pe Pak Bu Reno bilang backing Joyu. Konta bilang Bu, boleh mau kasih akan berapa? Kombu bilang backing Jo. Sudah ada. Aduh senang sekali torang. Memang beri dulu tepuk tangan buat torang pe Ibu Trace dengan Bapak Reno, tompe Bu. Kontorang pergi Pak Bapak Pendeta Max. Ini semua ini konsepnya dari torang pe Bapak Pendeta Max. Maka torang bersyukur sekali, torang semua panitia. Boleh kita undang panitia tim kerja untuk di depan sama-sama. Kalau mau bilang ketua, sebenarnya bukan ketua panitia, bukan ketua tim kerja. Tapi ini torang pe anggota tim kerja ini, mereka ini pemimpin-pemimpin semua. Karena bukan main. Kalau mau rapat itu, dorang pe pendapat banyak sekali, bingung. Jadi kalau mau lihat-lihat, aduh, mari sini. Torang pe tim-tim kerja ini dia ini, dorang pe kepemimpinan memang ada jiwa-jiwa pemimpin semua dorang ini. Karena apalagi torang pe sek ini, torang sekretaris ini, torang pe idola. Karena kalau dia ini kalau mau tunggu DP balasan WA. Sek pe lama mau balas nih dia. Jadi apa ini Bapak Yani? Jadi ini torang semua ini torang pe tua-tua Bantik, mohon dilihat kasihnya torang pe anak-anak muda ini, mereka ini kalau kita ini cuman bilang ketua cuman untuk nama. Tapi
mereka inilah yang membuat segala sesuatu saat ini terjadi. Karena bukan kalau dorang tidak kerja keras ke siang, tidak akan terjadi. Mau pi minta ini, mau pi bantu ini, sampai mau pi pergi pak bapak pendeta, hubungi pak ibu pendeta Reni juga. Ini semua pe dia. Jadi mohon beri tepuk tangan untuk torang pe tim kerja, dan torang pe Nona Sela juga ada, tapi dia lagi tugas saat ini. Dia tuh paling heboh juga. Jadi kami tim kerja Natal Bantik Minanga mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua para undangan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk telah mengambil bagian dan mendukung acara kami pada malam hari ini dengan menghadiri dan memeriahkan Natal Bantik Minanga. Sekian dari kami, dan kami akan mengucapkan biasa kalau pesek ini dia mesti pegang mic. Jadi puji-pujian, orang pe idola ini. Sekarang mau menyanyi sama-sama. Ya, ini lagu ada di puisi, nanti Bu Levi yang bawa.
foto bersama anak-anak teater dan juga translator bahasa Bantik, Oma Keri Umbo. Kami persilakan untuk foto bersama tim kerja. Anak-anak teater dan translator bahasa Bantik, Oma Kori Umbo. Dan juga tim Mahamba Grida untuk foto bersama. Ini sampai Mama Keri ini pemeran terbesar dalam drama dari teater karena Oma Keri translate semua yang ada di naskah. Sudah. Lihat sini semua. Nah, 1, 2, 3. Tahan. Lagi. Tahan. 1, 2. Terakhir. 1, 2. Dan ucapan terima kasih juga kepada grup Mahamba Bantik Krida. Terima kasih untuk telah mengikut serta dalam memeriahkan Natal Bantik Minanga dan sudah mengisi acara. Terima kasih sekali lagi.